Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ira Fikih TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Ketika Khadijah radhiyallahu istri Nabi sakaratil maut, madangi. Bayangkan Ibu, Khadijah sebelum menikah sama Nabi kaya, tapi ketika Khadijah sakaratil maut, baju yang dia pakai baju yang sudah 8 kali tambal. Tahu tambal? Tahu? Bahasa Perancisnya tepengi. Robe tambal, robe tambal, robe tambal, 8 kali tambal. Dan tambalan yang terakhir, tambalan ke-8, tidak lagi pakai kain. Kenapa? Tidak ada lagi kainnya Khadijah. Akhirnya apa? Khadijah menambal bajunya yang bolong ke-8 kalinya dengan cara apa? Dengan pelepah daun kurma. Miskin. Ada kira-kira ibu-ibu mau begini? Kaya, sudah menikah, langsung miskin. Dia bilang, gara-gara kaum itu suami kau adalah, saya banyak uangku tadi kau kasih miskin gak? Keluar kau dari rumah. Khadijah tidak. Masya Allah. Khadijah ketika sakaratil maut sakit, dia panggil anaknya. Siapa namanya anaknya? Fatimah As-Zahra. Dia panggil, Fatimah, ta'al, anakku sini dulu. Dengar ini baik-baik Bu. Sini dulu nak. Ya bunda, sampaikan ke bapakmu dulu nak, kau pergi mintakan kak serban. Tahu serban? Tahu serban? Itu seperti nak pakai Pak Nur Hadi. Serban. Tapi itu kan gaya-gaya. Tuh. Serban. Kata Khadijah, Fatimah, lo koyo lo kuambuk mu nak. Ilo ngak serbanna. Nakku, kau pergi dulu ke bapakmu, mintakan saya serbannya yang selalu dia pakai terima wahyu. Saya mau pakai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafanku itu yang selalu dia pakai terima wahyu. Allah tidak menyiksa saya dari azab neraka dan kubur. Lalu Fatimah berkata, Mak, kita yang pergi minta. Nah bilang Khadijah, saya malu minta sama bapakmu nak. Masya Allah. Ada di sini malu minta sama suaminya? Ada? Jangan nak minta, nak curi. Hei, sudah nak sembunyi suaminya, nak dapat loh. Nak periksa semua dompetnya. Kayak pencopet. Sampai-sampai ada suaminya bilang, istri, nah simpang uangnya ibu. Dibawa bantal, dibawa tempat tidur, dibawa plastik, dibawanya lagi tuh. Dibawanya lagi tuh dos-dos. Kan dibawanya lagi naik bungkus plastik 4 lapis. Dia bilang, ada apa istrinya? Langsung istrinya bilang, Pak, uang apa ini? Langsung dia bilang suaminya, uang sial. Maksudnya apa? Baten aku sembunyi, kau dapat ji. Ini ibu-ibu sekarang ini pandai cari uang. Iya toh? Pandai cari uang, di mana saja disembunyi dia dapat semua. Khadijah, apa kata Khadijah? Saya malu minta sama bapakmu. Bayangkan, habis hartanya untuk nopang suaminya, minta serban, malu. Bayangkan, didengar sama Nabi. Dengar sama Nabi. Nabi lalu datangi istrinya. Ya Ummul Mukminin, habis hartamu untuk bantu dakwah. Capuk waramparamu malo tulung. Hanya ini keserban yang kau minta dan itu pun kau malu menyatakannya. Nabi menetes air matanya. Lalu kata Khadijah, saya minta kain serban yang engkau selalu pakai nerima wahyu. Mudah-mudahan kain serban itu jadi kafanku sehingga saya tidak tersiksa di alam kubur. Mendengar itu datang Jibril. Datang Jibril Bu. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Masya Allah. Karena Jibril tidak boleh langsung bicara sama Khadijah. Kenapa? Hanya Jibril boleh berbicara kepada Nabi dan Rasul. Namun manusia tidak boleh. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, ada salam dari Allah untuk Khadijah. Masya Allah. Allah yang titip salam sama Khadijah Bu. Luar biasa. Kita saja titip salam dari orang lain sudah senang. Saya bayangkan Bu, saya pernah terima ucapan selama hari raya dari Pak Yusuf Kalla.
ucapan selamat Hari Raya. Istana Wakil Presiden Republik Indonesia dengan ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salam hormat Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada saudara Das Atlati. Seterima itu Bu, saya buka, saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Ita ko culi capok. Lihat ko sepupumu. Lihat ko. Itu baru manusia kita sudah bangga. Allah yang titip salam kepada Khadijah. Ya Muhammad, sampaikan ada salam dari Allah. Dan sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah sediakan istana dalam surga. Subhanallah, sudah dalam surga istana lagi. Sampaikan kepada Khadijah, Allah sediakan istana untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Tidak terbuat dari jamrud, tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari nikel. Terbuat dari apa? Nabi Jibril katakan terbuat dari mutiara. Kenapa? Khadijah punya sifat mutiara. Apa sifat mutiara? Ibu tahu mutiara? Hidup di dasar laut, yang masuk ke dalam perutnya pasir, yang masuk ke dalam tanahnya kerikil-kerikil. Tapi setelah masuk dalam perutnya Khadijah, perutnya mutiara, apa yang keluar? Tadi keluar pasir, tadi keluar kerikil-kerikil batu. Apa yang keluar setelah dia buka cangkangnya? Apa yang keluar? Mutiara. Artinya Khadijah tidak pernah cerita keluhannya kepada orang lain. Ini yang ibu-ibu banyak miliki sekarang. Suka cerita kelemahannya, suka cerita masalahnya rumah tangga kepada orang lain. Bahkan lebih aneh lagi, dia cerita kelemahan suaminya di Facebook. Bu, apa ada manusia tidak punya masalah? Ibu kira-kira yakin tak Khadijah penuh dengan masalah dalam hidupnya? Khadijah banyak masalahnya dalam hidup. Beliau kadangkala melihat Rasulullah kelaparan. Di depannya lapar Rasulullah, sampai pucat beberapa kali tidak makan. Beliau melihat dengan mata kepalanya Rasulullah dikina oleh pamannya, dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Khadijah, apa dia pergi cerita? Tidak. Jadi kalau ibu mau punya surga, istana dalam surga, maka ibu punya sifat seperti Khadijah. Apa sifatnya Khadijah? Jangan suka cerita kelemahan rumah tangga. Apa tidak boleh mengeluh? Boleh. Apa tidak boleh curhat? Boleh. Apa tidak boleh mengungkapkan perasaan? Boleh. Tapi kemana? Kepada Allah. Yang dilarang cerita ke medsos, cerita ke tetangga. Ya, ibu-ibu, ada di sini tidak ada masalahnya? Oh, dalam rumah tangga ibu semua orang punya masalah. Contoh, dia bilang enaknya itu Ustaz. Kenapa? Gagahnya suaminya. Ibu, suami gagah masalah. Kenapa? Dia goda orang, Bu. Apalagi kalau istrinya jelek. Lebih masalah lagi itu. Suami gagah, istri jelek, masalah. Berarti bagus kalau suami jelek, Ustaz. Suami jelek dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja Pak, saya menyusul. Suami gagah, masalah. Suami jelek, masalah. Berarti bagus kalau tidak ada suami. Ya bagus Ibu. Nabi lagi ke orang Gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Coba. Ayo, bagus kalau banyak suami, lebih masalah lagi. Coba. Tidak ada orang tidak ada masalah. Dulu waktu mau menikah, apa masalahnya? Mudah-mudahan dapat jodoh. Dapat suami, ada masalah, selesai masalahnya? Tidak. Mau punya anak. Punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Mau punya mobil. Punya mobil, selesai masalahnya? Tidak. Bayar cicilannya. Maka Khadijah pun demikian. Tapi Khadijah ketika ada masalahnya, beliau ngadu kepada Allah. Kita ada masalah, mana? Ambil HP, update status. Dia cerita semua jeleknya suaminya. Tidak kusangka kau begitu. Waktu kau dulu melamar saya begitu sopan, sekarang kau kasarnya minta ampun. Semua teman Facebooknya tahu. Dia pergi cerita sama tetangganya.
Suamiku kok gini ya. Dulu waktu masih di Pinang saya, dia pacari saya, sopannya, hati-hati dek. Pelan-pelan dek, ada batu di depan, hati-hati. Itu waktu masih gadis. Sekarang sudah anak punya 3, tahan tuh kakiku. Dia bilang, di mana kau simpan matamu dong? Nah, jangan cerita kejelekan suami ke orang lain. Lebih mana? Ngadu kepada Allah. Ya Allah, begitu baik suami saya dari tahun pertama sampai tahun 10. Setelah ini ya Allah, setelah terpilih jadi anggota DPR, setelah bagus rumahnya, setelah bagus dia punya mobil, sepertinya dia mulai terpikat sama wanita lain. Ya Allah, bukan saya Bu, bukan juga Pak Nur Hadi. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Pelihara cintanya kepadaku ya Allah. Jangan Engkau palingkan hatinya ke orang lain. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 24 jam. Boleh doa begitu Bu. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya lihat suamiku makin hari makin kasar ya Allah. Aku tidak mampu mendidiknya ya Allah. Tapi Engkau yang beri hidayah. Berikan hidayah kepada suamiku ya Allah. Supaya dia menjadi suami yang menjadi imamku dunia akhirat. Jangan pergi cerita sama tetangga. Itu suamiku pelitnya nah. Sudah pelit kalau tidur ngorok. Sudah itu keluar lagi nyiurnya. Beleng-beleng. Kamu dicerita. Bertengkar sedikit langsung sudah telepon mamanya di Sulawesi. Mak, suamiku begini. Jangan. Minta pertolongan Allah. Allah cuma minta ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, saya yang selesaikan masalahmu. Ayo, minta berdoa kepada Allah. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Ada yang selalu bilang, Ustaz, apa doanya? Suamiku ini sudah mulai lain-lain. Doanya, 1, perbaiki pelayanan. Ini rahasia laki-laki Bu. Bu, yang kedua, hormati mertuanya, muliakan orang tuanya, saudaranya juga. Yang ketiga, ibu harus selalu cantik di rumah. Yang keempat, jangan bicara kasar sama suami. Kalau ibu mampu lakukan ini, suami mau kawin lagi, maka ada yang bantu ibu. Siapa? Mertua. Maka datanglah mamanya, hehehe. Agak si melo ma bene. Apalagi kau mau kawin lagi itu, coba lihat itu istrimu, bagusnya Masya Allah. Kalau saya datang ke Balikpapan, saya belum bangun sudah siap sarapan. Saya tidak pernah kasar bicara sama saya. Adik-adikmu dihormati. Kau mau kawin lagi, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari dia. Tapi ini nah, datang mertuanya kasar ngomong, baru tiba dia bilang, kapan pulang ibu? Pintu bunyi terus, pak. Tidak pernah dihargai saudaranya. Maka begitu pulang kampung ke Sulawesi, apa nak bilang mamanya? Nak, saya kasih sekolah kau itu tinggi-tinggi supaya nak hormati ke orang. Kenapa justru istrimu tidak hormati kau? Apa itu istrimu itu? Tidak nak hargai saya, tidak nak hargai saudaramu. Padahal kau yang carikan uang. Sudah nih, kawin sama kau lagi. Kalau perlu sembunyi-sembunyi kau saja. Masih mau kau? Tidak. Itu laki-laki Bu terbantu perempuannya. Ini rantasa kita di rumah, bajunya seadanya, pakai daster tinggal sebelah, ada badak picanya, nak kasih bontek matanya, pegang remote control, nonton televisi nangka kakinya, nangka kelepaknya menguap. Bagaimana suami tidak stres? Nah kira King Kong. Yang ketawa, saya serius ini Bu. Hancur ibu-ibu ini, hancur. Ya, coba kalau datang suami ibu saupan, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia bilang suaminya, Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu dia bilang lagi istrinya, itawa kakang abangku gaganya hari ini. Langsung dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ayo Bu ya. Pertama, sifat Khadijah merahasiakan kekurangan
dan kelemahan rumah tangga. Jangan cerita ibu. Cerita boleh, kemana? Kepada Allah. Minta kepada Allah, minta tolong ibu. Kalau Allah yang tolong ibu, biar perempuan apa yang goda suami tidak akan berhasil. Kenapa? Allah yang lindungi suami. Rezeki Allah yang ngatur. Berdoa kepada Allah. Suami pergi cari nafkah, apakah sebagai sopir, apa sebagai nelayan, apa sebagai politisi, apa pedagang, apa saja kerjanya suami. Istri yang baik, pergi suaminya, tinggal istrinya sholat duha di rumah. Selesai dia sholat duha, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menentukan dan mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting dari itu, ya Allah, berkahkan. Coba nih, ibu tidak harus bahasa Arab, ngadu, nangis kepada Allah, nangis kepada Allah. Bahasa Bugis boleh, daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya. Nabalah malaikat, apa maksudnya nih ibu ini? Dia mau doa bukan rezeki dan minta hujan. Tidak harus bahasa Arab, boleh ibu berdoa begini. Bu, dengar, ya Allah, Engkau sudah tahu apa masalahku, ya Allah. Engkau melarang saya minta tolong kepada manusia. Engkau melarang saya menyembah kecuali kepadamu, ya Allah. Maka saya datang kepadamu mengadu, ya Allah. Selesaikan masalahku ini, ya Allah. Sudah itu, berikutnya didik anak dengan baik. Bu, pakai filosofi seperti mama saya. Biar saya miskin, biar minda ada sekolahku, tapi kuurus anakku baik-baik. Mudah-mudahan anakku nanti angkat derajatku. Ibu kan tidak mungkin maki jadi camat, ibu toh. Tidak mungkin maki jadi di sini jadi bupati, ya susah ibu. Tidak mungkin nih. Tapi didik anak dengan baik, anak tak nanti yang jadi bupati. Susah jadi pengusaha tanker, po. Punya kapal tongkang, punya kapal ini, agaknya susah ibu. Doakan, didik anak, mudah-mudahan anak tak milik nanti itu. Tidak mungkin menjadi dokter ibu toh. Tidak mungkin. Maka berdoa, didik anak, mudah-mudahan anak tak jadi dokter. Nah, ibu silakan kerja apa saja, mau berpartisipasi dunia apa saja, tapi ingat, fungsi ibu ada dua. Satu sebagai istri, dua sebagai ibu. Untuk anak-anaknya. Tidak ada gunanya sukses segala-galanya kalau anak berantakan. Contoh ibu, ini sudah kejadian ibu. Ya, kejadian ini. Ini ada anak-anak yang curhat sama saya. Usia 15 tahun. 15 tahun ibu. Ustaz, hamil pacarku. 15 tahun. Saya bilang, cewekmu usia berapa? Satu kelas sama saya Ustaz. SMP. Ya, saya tidak tahu apa dia kasih nikah sekarang. Lalu saya penasaran, berapa mi perempuan kok kasih begitu? Dia bilang sudah 5 Ustaz, baru pilih hamil 1. SMP bu, kelas 5. 15 tahun. 15 tahun. Lalu saya tanya, bagaimana caranya? Tidak masuk akal. Kau di mana? Kau masuk hotel kan ditahu kau masih kecil. Apa dia bilang? Di rumahnya tuh perempuan saya kasih gitu Ustaz. Saya tanya, kenapa bisa? Dia bilang, saya sudah tahu jam berapa orang tuanya tidak ada di rumah. Maka ibu, tidak ada gunanya ibu cari uang kalau rumahnya ibu tempat tidurnya anak gadis tak yang dibelikan mahal-mahal, dibikinkan kamar, kasih AC, kasih kipas, lalu anak laki-lakinya orang tiduri anak gadis tak di rumah. Itu mi fungsinya ada perempuan di rumah. Jelas ibu ya? Itu bukan cuma satu yang begitu, banyak yang curhat sama saya ibu soal begitu. Maka ibu didik anak. Ya, menurut Quran, ibu itu, istri itu fungsinya katifun. Ya, apa itu katifun? Satu, diartikan ketek, kalepa. Apa? Gendong anakmu. Fungsinya ibu. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.